Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para tuan guru dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, untuk terus bimbing kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Host kita yang luar biasa, Mas Ustadz David Kholik, penampilannya sungguh selalu energik, yes, dan insya Allah menjadi orang baik. Amin ya Allah. Ya Robbal Alamin. Alamin. Para jamaah Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada, serta kori kita yang tadi melantunkan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita semua, para jamaah semuanya, dimanapun berada, para pemirsa Cahaya Hati iNews TV, semoga mudah-mudahan di hari raya yang berbahagia ini Allah terima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sekarang setelah keluar dari bulan suci Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang dicintai dan tambah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin jamaah sekalian yang ada di masjid ini semuanya udah pada habis uang belanjanya. Yeah. Karena habis shopping bulan suci Ramadan, beli baju baru. Insya Allah nanti nyari lagi biar dapat duit yang baru. Amin. Ya Robbal Alamin. Urusan rizki aminnya pada kenceng. Tadi giliran saya salam pelan banget, kayak kekenyangan ketupat ini. Tapi mudah-mudahan kita semua berkah. Amin ya Robbal. Amin ya Allah. Amin. Hari ini kita nggak kerasa sudah masuk bulan Syawal, sudah masuk Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita terus harus membangun kekuatan diri kita untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini ayat ada yang menjelaskan bagaimana cara kita berbaik kepada kedua orang tua. Di momen Idul Fitri ini kita diajarkan oleh ayat ini bagaimana caranya berbuat baik kepada handai taulan, kakak, adik, tetangga, ataupun paman dan bibi kita. Di sini diajarkan nanti bagaimana caranya. Insya Allah kita semua akan mengkaji dan akan diberikan oleh Allah ilmu yang menjadi bekal untuk kehidupan nanti di alam akhirat. Mari sama-sama kita baca tafsir dan juga penjelasan surat Al-Baqarah ayat 215 yang nanti akan kita jelaskan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Di sini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 215. Allah menyatakan kepada kita, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang apa yang akan mereka nafkahkan, tentang siapa yang harus berikan nafkah kepada mereka. Jawablah, kata Allah, kalau kau ditanya wahai Rasulullah tentang cara berbuat baik dan memberikan nafkah kepada orang lain. Yang pertama, harta apa saja yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Yang kedua, yaitu kepada kaum kerabat. Yang ketiga, kepada anak-anak yatim. Yang keempat, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam keadaan perjalanan atau musafir. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, kata Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya, tidak akan ada yang terlewat sedikit pun. Jadi ini sudah jelas ayatnya.
Ketika kita mau berbuat baik, maka banyak-banyak ngasih sama orang tua. Ketika kita ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, dahulukan kepada orang tua. Dan bukti bakti kita kepada orang tua bukan hanya lewat doa, ya Allah panjangin umur emak saya, tapi uang gak pernah kita kasih. Sedangkan dulu orang tua kita, Mas David, bagaimana mereka memperlakukan kita? Kita nangis tengah malam, orang tua kita sibuk untuk membuat kita kenyang dengan air susunya. Begitu kita dalam keadaan sakit, orang tua kita kurang tidur karena sakit kita. Ketika kita kelaparan, orang tua nggak mikirin perutnya dimasukin dulu dengan makanan, anaknya yang didahulukan. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini merasakan ketika yang punya anak bagaimana dalam keadaan sakit, bagaimana dalam keadaan lapar. Maka alangkah durhakanya kita bukan hanya kepada orang tua tapi kepada Allah. Tatkala kita dalam keadaan bergelimang harta, mempunyai kelebihan uang, mempunyai kelebihan rizki yang Allah titipkan kepada kita, lalu kita hanya memikirkan anak dan suami kita, anak dan istri kita, orang tua kita tidak pedulikan. Padahal ridhonya Allah tergantung siapa, Bu? Ridho orang tua. Orang tua tangannya ngangkat karena kita ngasih. Kita nafkahin perutnya kenyang, lalu dia tenang ibadah berdoa, ya Allah tambahin rizki anak saya. Karena kalau dia rizkinya banyak, pasti ngasih saya juga banyak. Kan begitu ya? Ini sama orang tua ngerugiin mulu. Lebaran datang, ngasih biskuit, ngasih minyak goreng, modal 100.000 bawa pulang, ayam, kambing dibawa semua. Modal cepet dapat gope. Kan begitu kebiasaannya kita mah, bener nggak? Mak doain saya ya. Iya Neng, gua doain. Ayamnya dibawa juga. Kata maknya gimana? Ambil dah lu bawa. Mak mah gampang. Tuh orang tua. Ya. Emang kadang anak agak mikir begini nih. Orang tua nggak pernah perhitungan, tapi ingat anak banyak yang perhitungan sama orang tua. Orang tua kalau mau dihitung jasanya, Bu, mohon maaf, satu tetes air susunya nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Lah ini kita punya duit ngasih beras aja susah banget. Siapa yang begitu? Mana orangnya? Iya. Apa yang kita miliki pada dasarnya adalah doa orang tua. Allah anugerahkan kita pada dasarnya, Allah memberikan karena orang tua. Ketika kita tidak tahu bagaimana kita tidur, ada orang tua yang senantiasa berdoa dalam jaganya. Ya Allah, kasih kemuliaan kepada anakku, kasih kemuliaan kepada keturunanku. Enggak dia pikirin kasih kemuliaan kepada dirinya, enggak. Apalagi ibu-ibu, jangan kata dikasih, ngelihat anaknya bahagia aja udah seneng. Ya Allah, anak saya Mas David Kholik masuk TV, seneng. Bener nggak? Betul. Bangga, anak gua tuh. Padahal emaknya nggak masuk TV. Iya. Ya Allah, anak saya udah punya mobil, emaknya masih naik becak, masih naik ojek, tapi dia seneng. Begitu diajak jalan-jalan sama anaknya, "Ma, ayo naik mobil." Biarin, emak nggak punya beli bensin. Buat beli mobil, emak ikut saya. Tuh, nangis orang tua karena dikasih kebahagiaan. Maka disitulah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini mengajarkan kita, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir mengatakan, qala Muqatil bin Hayyan, hadhil ayatu fi nafaqatit tatawwu'i. Dan juga ini diterangkan bahwa Syekh atau sahabat Muqatil bin Hayyan mengatakan ini adalah nafkah yang sunnah tapi muakkadah. Harus memberikan kepada orang tua, insya Allah berkah dunia akhirat. Siapa yang meneteskan air mata orang tuanya karena kebahagiaan, maka dia akan bahagia. Tapi siapa anak yang memberikan kesusahan, sakit hati orang tua sampai menangis, yakin anak itu akan menjadi orang-orang yang sengsara dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta dan sayang kepada kedua orang tua. Berikan nafkah mereka, mudah-mudahan Allah berikan kita nafkah dan rizki yang lebih. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Ibu nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ibu Meti. Ya, Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat baik kepada orang tua atau anak yang sudah meninggal? oh, Ya, gitu. oke baik. Ini orang tuanya berbuat baiknya gimana kalau udah nggak ada nih orang tuanya? Silakan. Oke, udah meninggal gitu ya. Pertanyaannya luar biasa ini, Ya, Mas. Masya Allah. Ya kan, kalau kita masih hidup, orang tua kita masih hidup, kita enak kasih beliau kenyang, kasih beliau harta, kasih beliau benda, orang tua insya Allah akan menjadi senang. Lalu kalau udah mati gimana? Sudah meninggal orang tua gimana? Sudah wafat gimana? Jangan lupa ada cara juga. Bukan cuman ketika dalam keadaan hidup kita ngasih. Dalam keadaan hidup kita kasih jasmani dan rohaninya. Tetapi ketika sudah wafat, selamatkan ruhnya. Ruh apa? Ruh yang akan mempertanggungjawabkan amaliyah orang tua kita di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Ketika semua sudah wafat, sudah meninggal, amalan yang masih bisa didapatkan dari orang-orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal, 3 amalan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika orang sudah meninggal, terputus kata baginda Nabi semua amalnya kecuali 3. Apa? Yaitu adalah sodakotin jariyah. Sodako jariyah. Sodako jariyah buat orang tua, insya Allah akan membawa manfaat. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun solihun alladzi yutah, anak soleh yang mendoakan. Doakan. Sebab apa? Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, innal insana ayaj'ala thawaba ma fa'alahu li ghairihi hajjan kana aw shauman aw shadaqatan aw qiraatal Qur'an. Orang yang sudah meninggal bisa didoakan oleh orang yang hidup dan bisa diberikan ganjaran untuk orang yang meninggal dengan doa dan amaliyahnya.